Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang set instruksi pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Materi pertama akan dibawakan oleh saya, Nur Aulia Amanda, dengan NIM 210.210.502043. Lalu akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Arif Maulana Sahabut dengan NIM 210.210.502042. Karakteristik dan fungsi set instruksi. Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau mesin instruction, dan instruksi komputer atau computer instruction. Yang kedua, kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi atau instruction set. Elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi. Operation code atau opcode menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Source operand reference merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Result operand reference merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Yang terakhir, next instruction reference memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Karakteristik dan fungsi set instruksi. Yang pertama, CPU register. Yang kedua, input-output device. Yang ketiga, main or virtual memory. Desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah kelengkapan set instruksi, ortogonalitas atau sifat independensi instruksi. Ketiga, kompabilitas yang terbagi menjadi dua, yaitu source code compatibility dan object code compatibility. Selain ketiga aspek tersebut, juga melibatkan hal sebagai berikut. Yang pertama, operation repertoire, berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan berapa sulit operasinya. Dua, data type, tipe atau jenis data yang dapat diolah, instruksi format, panjangnya, banyaknya, alamat, dan sebagainya. Yang ketiga, register, banyaknya register yang dapat digunakan. 4, addressing, mode pengelamatan untuk operand. Jenis-jenis operand. Yang pertama, addresses. Addresses adalah lokasi tempat data disimpan di memori atau bisa juga disebut physical address. 2, numbers. Yang pertama, integer of fixed point. Yang kedua, floating point. Yang ketiga, decimal atau BCD. Yang ketiga, karakter, yaitu ASCII dan EBCDIC. Yang keempat, logical data. Bila data berbentuk binary, maka 0 dan 1. Jenis instruksi. Yang pertama, data transfer. 2, arithmetic. 3, logical. 4, conversion. 5, input-output. 6, system control. 7, transfer of control. 8, addressing modes. Data transfer. Yang pertama, move, memindah word dari blok, memindah word atau blok dari sumber ke tujuan. Store, memindah word dari prosesor ke memori. Load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Exchange, menukarkan isi sumber ke tujuan. Clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan. Set, memindahkan word 1 ke tujuan. Pass, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. POP, memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Arithmetic. Yang pertama, add, subtract, multiply, divide. Yang kedua, signet integer. Yang ketiga, tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmetik. Yang pertama, ada transfer data sebelum atau sesudah. Yang kedua, melakukan fungsi dalam ALU. Yang ketiga, mindset kode-kode kondisi, dan flag. Operasi set instruksi untuk aritmetik. Add, penjumlahan, subtract, pengurangan, multiply, perkalian, divide, pembagian. Absolute, negatif, decrement, increment. Dari nomor 5 sampai 8 itu merupakan instruksi operand tunggal. Logical.
Bitwise operation, operasi set instruksi untuk operasi logikal. Yang pertama, AND, OR, NOT, dan XOR. Kedua, compare, melakukan perbandingan logika. Tes, menguji kondisi tertentu. Shift, operand menggeser ke kiri atau ke kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit. 5. Root, operand menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Conversion, contoh binar ke desimal, operasi set instruksi untuk konversi. Yang pertama, translate, menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang kedua, convert, mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya yaitu input-output. Tersedia instruksi khusus atau digunakan instruksi data, movement, atau memory mapped, atau dikerjakan oleh controller. DMA, proses set instruksi input-output. Yang pertama, input, memindahkan data dari perangkat 1 per 0 tertentu ke tujuan. Yang kedua, output, memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat 1 per 0. 3. Start 1 per 0, memindahkan instruksi ke processor 1 per 0 untuk mengawali operasi 1 per 0. 4. Test 1 per 0, memindahkan informasi dari sistem 1 per 0 ke tujuan. Selanjutnya, sistem kontrol. Privilege instruction, CPU harus berada pada state tertentu. Yang pertama, ring 0 pada 80 384+, 2 kernel mode. Selanjutnya digunakan oleh operasi sistem. Selanjutnya hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus, biasanya digunakan dalam sistem operasi. Contoh, membaca, mengubah register kontrol. Selanjutnya, transfer kontrol. Gunakan CPU untuk transfer kontrol, mengupdate program untuk subroutine, shell, atau return. Selanjutnya, operasi set instruksi untuk mentransfer kontrol. Yang pertama, jump atau cabang, memindahkan tiang bersyarat dan membuat PC dengan alamat tertentu. Yang kedua, jump bersyarat, menguji persyaratan tertentu dan membuat PC dengan alamat tertentu atau tidak apa tergantung dari persyaratan. Yang ketiga, jump subroutine, melompat ke alamat tertentu. Yang keempat, return, mengganti isi PC dengan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Selanjutnya itu transfer control. Yang kelima, execute, mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Yang keenam, skip, menambah PC sehingga melompat instruksi berikutnya. Yang ketujuh, skip bersyarat, melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Yang kedelapan, halt, menghentikan eksekusi program. Yang kesembilan, wait halt, atau dalam kurung wait halt, melanjutkan eksekusi pada persyaratan dipenuhi. Yang 10, no operation, tidak ada operasi yang dilakukan. Selanjutnya, addressing modes, jenis-jenis addressing modes atau dalam kurung teknik pengalamatan yang paling umum. Yang pertama, immediate, direct indirect, register indirect. Yang kelima, displacement step. Adapun selanjutnya, macam-macam instruksi berdasarkan sifat akses memori atau register. Yang pertama, memory to register. Memory to register adalah sebuah instruksi yang memungkinkan operasi dilakukan di memori dan di register. Yang kedua, register to memory. Register to memory adalah sebuah instruksi yang memungkinkan operasi dilakukan di register dan di memori. Yang ketiga, register to register. Register to register adalah sebuah instruksi yang hanya dilakukan di register. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.